sebelum jiwanya mati, lebih baik dia ketemu Tuhan. Engkau sudah berapa puluh tahun menjadi orang Kristen, masih belum tahu seperti ini. Daripada gitu Pak, sekalian saya narkoba, nemani suami saya, lebih gila lagi dong. Jadi dia kasihan dengan suaminya, ditemani, ya udah, sekalian anak cucu ya kan? 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Perhatikan, saudara. Yesus berkata pula pada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Ya, perhatikan saudara, ini apa yang membuat adat istiadat dan beda dengan hukum Taurat. Ya, ayat yang ke-11. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memelihara kamu waktu sakit, kamu kemudian waktu kesusahan, sudah aku gunakan untuk perpuluhan, persembahan. Sorry ya, Tuhan dulu, aku gak bisa bantu kamu. Tuhan nomor 1. Tuhan yang harus didulukan. Setan kamu, itu setan. Dan terus katakan itu adat istiadat manusia yang dibangun melawan firman Tuhan. Taurat dengan adat bukan membenarkan dan melakukan Taurat. Kamu malah menutupi Taurat, menggagai Taurat, memalsukan Taurat, merusak Taurat. Dan dikatakan di sini, maka kamu tidak membedakannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dan semua imam senang, wah benar kamu untuk Tuhan ya, ya benar, harus begitu anak Tuhan ya. Matilah pendeta kayak gini. Saudara, saya pernah datang satu orang marah-marah karena adiknya ngasih mobil L300 ke gereja. Kenapa? Mobilnya dia dikasih ke gereja, cicil belum selesai karena Tuhan gerakkan aku. Terus kamu ngapa? Kok tak kasih gereja? Ngawur ya kamu, duitku. Tuhan loh, jangan marah-marah. Kok tak kasih Tuhan untuk sekolahmu? Udah kamu kasih, udah tak ke gereja. Nggak mau ya? Balik. Kenapa? Karena tersentuh hatinya oleh firman Tuhan. Itu bukan hakmu. Kamu ambil kasih. Apa bedanya kamu dengan Robin Hood? Ngasih orang tapi nyolongnya sama aja kamu. Tuhan mau tak kasih kamu Tuhan, tapi saya utang. Ini Tuhan, baik ya Tuhan ya. Tuhan katakan, apa baik? Bajingan kamu. Ngasih Tuhan jangan berasal dari utang-utang dan semua yang kamu harusnya untuk orang yang seharusnya kamu mengasihi sesama manusia. Mamamu yang sakit, kamu dulukan gereja gitu. Sebenarnya itu enggak manusiawi. Sesamamu juga mencintai Tuhan seperti mencintai sesama manusia. Bagaimana ini? Dan adat istiadat merusak kamu supaya kamu mendahulukan ini loh pekerjaan Tuhan. Ini loh orang Farisi, kamu harus di sini. Yang itu, udah biarin. Tuhan Yesus mengatakan, yang mati biarin, yang mati. Itu bukan sama dengan orang Farisi. Itu artinya kamu tidak sungguh-sungguh ikut aku. Banyak alasan. Itu artinya, saudara. Dan jelas sekali bahwa orang-orang Farisi itu sedang merusak semua. Jadi Tuhan Yesus waktu mengabarkan hal-hal yang benar, Matius pasal 5 sampai pasal 7, bagaimana berbahagia yang benar, bagaimana menjadi orang Kristen, bagaimana mengenapi Taurat, semua gak bisa diterima karena mereka membangun semua ragi orang Farisi. Dan termasuk waktu dia menjadi Mesias dan mendirikan kerajaannya, siapa yang pengen melawan? Bangsa itu sendiri, ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Karena mereka sudah mencekoki bangsa Israel itu dengan pengertian yang terbalik semuanya. Jadi kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Saudara tahu jawabannya? Karena mereka menolak Kristus sebagai pemenang hukum mereka. Dan disitulah Tuhan mendirikan kerajaan. Disitulah Tuhan menaklukkan semuanya. Kalau aku nggak mati, tidak pernah berdiri kerajaan yang kekal. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, tadi udah saya jelasin ini ya. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Di dalam Yesaya pasal 2, kita lihat. Yesaya pasal 2. Ini agak cepat ya.
ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman yang dinyatakan pada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Saya tanya, bangsa Israel percaya bahwa kamilah bangsa, yang lain bukan bangsa, bangso, ya, atau bangsa. Kamilah bangsa, mereka bukan bangsa. Kamilah pilihan, mereka bukan pilihan. Kamilah orang yang betul-betul dikuduskan, mereka kafir semuanya. Kami ini yang benar dan mereka nggak benar. Surat Tuhan Yesus mengatakan, jauh sebelum kamu mengaku semua, Abraham diberitahu oleh Tuhan bahwa dari iman mula bangsa-bangsa akan diberkati. Dari jasmani mula Israel diberkati. Dan kemudian Tuhan Yesus menggenapi nubuatannya. Dan kemudian Abraham meninggal. Dan Tuhan Yesus kemudian mengatakan, jika Abraham ada, Musa ada, Abraham dan Musa akan bersuka cita ketemu aku. Mereka akan meminta kamu semua percaya kepadaku. Tapi hari ini, anak manusia, engkau hina, engkau akan bunuh. Dan yang mendakwa kamu bukan aku, Musa akan mendakwa kamu. Jadi nanti waktu akhir zaman bangsa sekarang didakwa siapa? Abraham, Musa, Daud semua mendakwa mereka. Kenapa nggak percaya pada Mesias? Kenapa nggak percaya pada Kristus? Loh, kan percaya kamu? Aku bukan Mesias. Aku bukan Kristus. Dialah yang kamu percaya. Tapi sudah nggak ada waktu, binasa semua. Ya. Nah, kita lihat Yesaya pasal 9. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya, ayat 1 ya, akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulun dan tanah Naftali, maka di kemudian hari akan memuliakan jalan ke laut, daerah menyeberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jaran. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita dan seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ya. Besar kuasanya dan damai serta tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Dan kemudian Tuhan menghancurkan Efraim dan semuanya, membinasakan mereka semua, musuh-musuh Israel. Jadi dari dulu Tuhan Yesus berkuasa, ya. Dan kuasanya akan menampakkan realitanya itu pada waktu dia mati dan dia mengalahkan. Bukan mengalahkan kerajaan-kerajaan itu, bukan. Itu bukan masalahnya. Bangsa Israel kepingin masalah fisiknya diselesaikan apa? Oh, ini ada penjajah Romawi, itu ini beresin Tuhan. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah dosamu. Kalau ini gak dibereskan, gak ada gunanya itu. Karena Tuhan menghukum kamu, menghajar kamu, tidak berbicara ke kamu, dan menerbitkan bangsa Romawi untuk menghantam kamu karena dosamu. Jadi jangan meminta Tuhan untuk menghilangkan penyakit dan semuanya. Tapi minta pada Tuhan, hatimu ditahirkan. Dan gereja salah, minta mujizat-mujizat terus. Salah besar, bukan mujizat yang menyelamatkan kamu. Hati yang tahirlah yang selamatkan kamu. Dan Yesus mati di kayu salib adalah untuk menahirkan engkau, bukan mujizat. Mujizat Tuhan Yesus tidak pernah menyelamatkan, tapi kematian. Setan akan meniru Tuhan Yesus, antikristus mendikan Tuhan Yesus. Apa yang dituduhkan? Semua puji Tuhan dia buka, dia tiru. Tapi dia nggak bisa niru satu hal, mati di kayu salib. Karena dalam setan nggak ada jiwa untuk menolong orang lain, melihat orang lain. Dia menginjak-injak orang, dia mengambil manfaatnya untuk dirinya semua, mengangkat dirinya sebagai Allah, dan beda dengan Tuhan Yesus. Jadi waktu dia melakukan mujizat, dia bukan mengangkat dirinya, aku ini Mesias. Bukan, dia merendahkan hidupnya. Dia melayani orang berdosa.
Tapi setan akan menunjukkan dan akan menguasai manusia, dan semua akan disesatkan oleh dia dan melawan Tuhan. Jadi saudara, kalau berita salib ini tidak ada, kamu bangun apapun di bawah, saudara, semua dalam kesia-siaan. Maka Rasul Yohanes waktu melihat tidak ada satu orang pun bisa menyelamatkan manusia yang lain, dan dalam kengerian murka yang luar biasa, Rasul Yohanes tidak tahan, dia akhirnya tersungkur, dia menangis, dia menjerit luar biasa. Bagaimana ini bisa Tuhan? Tolong manusia, tolong saya juga. Dan kemudian anak domba Allah datang dan memberikan dirinya disembelih, dan darahnya keluar. Dan saya percaya Yohanes Baptis melihat Yesus di kayu salib, dan dia hadir di situ. Dia baru sadar, oh ini yang menyelamatkan. Dia baru mengerti, dunia membutuhkan berita anak domba Allah yang disembelih, bukan kekuatan yang seperti dipamerkan di bawah. Sudah semua bisa ditiru siapapun, pendeta-pendeta bisa menirukan semua, bisa membuat mujizat kaki panjang, bisa jadi sama, semua bisa. Tapi tidak ada satu pendeta bisa meniru, mengampuni seperti Kristus. Tidak ada. Maka semua pendeta harus menunjuk Yesus, bukan menunjuk dirinya yang hebat melakukan apa. Harus menunjuk Yesus, dia semakin bertambah besar, bertambah-tambah, dan biarlah semakin berkurang. Dan itulah kerajaan milenium. Tidak ada lagi orang yang meninggikan diri, Tuhan yang ditinggikan. Ya. Oke, nah kita lihat Zakaria 14. Ya, Zakaria 14. 16. Perhatikan ya. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari Pondok Daud. Yang dulu melawan, memusuhi, sekarang jadi apa? Berbalik semua. Hati Bapak semua dibalik dalam doa Imam Zakaria. Ya. Karena anak ini akan membalikkan semua hati, dan semua itu kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah pada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daud. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daud. Ya. Yesaya pasal 60. Ini saya loncat aja. Yesaya pasal yang ke-60. Ya. Nah, ini satu suasana kerajaan milenium ya, sangat banyak sekali. Perhatikan ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Orang-orang Majus ya, mewakili segala bangsa. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saudara, semua dibalik ke semua untuk memberkati bangsa Israel. Dari yang menjajah semua diberkati. Dan waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi? Semua bangsa Mesir yang ada di sekeliling bangsa Israel memberikan emas, perak, semua diberikan pada mereka, dan sukacita mereka memberikan seperti mereka mempersembahkan pada Tuhan. Baca di Alkitab. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tidak dimusuhi, tapi orang-orang di sekeliling mereka semua mempersembahkan hal terbaik. Emas, perak mereka diberikan kepada bangsa Israel. Dan seperti akhir zaman, semua harta benda dunia semesta alam ini Tuhan berikan pada gereja Tuhan, umat Tuhan.
Dan ini nggak mungkin. Saya masih pernah ingat ada seorang pendeta yang ditolong oleh seorang tokoh agamawan, rohaniawan dari orang-orang yang di sebelah kita. Dan karena tahu dia mengajar di tempat itu nggak dibayar, maka ibu ini waktu sakit ditolong dan suaminya seorang pendeta. Sampai semua dibayar semua oleh Pak Haji ini. Semua orang gak ada yang nolong dia. Semua sesama dia yang Kristen gak ada yang tolong dia. Tapi Tuhan pakai orang ini dulu memusuh dia. Dan setelah Tuhan bukakan semua dan menolong dia, dia menemukan anaknya yang sangat mengasihi orang ini. Dia bukan orang Kristen. Tapi Tuhan pakai bisa gak? Bisa. Dan menolong sampai selesai semua. Akhirnya anaknya menerima Tuhan Yesus. Kemudian keluarga datang mati, papanya atau mamanya, dan semua adiknya juga terima semua. Karena kebaikan itu semua, saudara, semua dibalik oleh Tuhan. Dan kita lihat Yesaya pasal yang ke-11, coba ya. Kalau nggak salah kita lihat yang terakhir. Ayat yang ke-6. Nah ini lebih luar biasa ya. Perhatikan ya, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Perhatikan dua binatang ini, satu makan satu, kepuasan dan semua ketidakadilan, semua yang bersifat dampak dari dosa itu dilenyapkan oleh Tuhan, dihapus oleh Tuhan. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Bayangkan anak singa makan rumput saja. Karnivora jadi herbivora. Ya. Saudara, ini bukan film kartun. Sekali lagi bukan Lion King ya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengelukkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Dan saya baca, seperti Don Richardson mengatakan, suku-suku bangsa sedang merana luar biasa seperti di akhir zaman nanti, dan semakin merana mereka menunggu pengharapan, penghiburan dari surga yang kekal. Saya baru dapat kabar satu suku Osing menerima Tuhan Yesus, satu kampung. Hampir 90 tahun pengabaran Injil tempat itu. Sulit sekali. Tapi setelah ada perkara-perkara yang luar biasa dan darah martir di sana mengalir dan kasih Allah mengalir, satu tempat yang begitu memusuh itu sekarang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dan ada, saya dengar di daerah Hui, suku Hui yang utara dekat Mongol, itu juga sama. Bukan satu kampung, satu kelurahan terima Tuhan Yesus. Dan suku-suku bangsa sudah berduyun-duyun datang. Kita sekarang lari dari Yerusalem, ya kan? Kerajaan Allah sudah datang. Saudara, kita jangan terlena dengan ragi orang Farisi dan ahli Taurat. Jangan sampai kita keliru memikirkan kerajaan Allah dan kemudian berpusat pada diri, berpusat pada gereja kita, berpusat pada semua. Saudara, kita sedang menuju kebinasaan. Dan itu yang Tuhan Yesus terus doakan di dalam Yohanes pasal 17. Jangan sampai ada satu yang binasa. Ya, jadi kerajaan Allah ini jelas bahwa iblis sudah dikekang, saudara, nggak usah takut lagi. Dan kita dengan bebas memberitakan firman Tuhan. Aceh 120 tahun tidak pernah Injil bisa masuk setelah tsunami. Sekarang ada ratusan persekutuan Kristen. Jika anak-anak Tuhan datang kemudian membentur semua dengan tidak mungkin masuk, Tuhan bisa datangkan tsunami.
gempa bumi yang ada di kota di China yang begitu besar, dan murid saya kemudian ikut membantu mengangkat orang-orang yang mati, begitu ribuan orang mati. Nggak tahu di mana, saya lupa, daerah Shanghai ke atas. Itu mati semua. Dan saudara tahu, setelah gempa bumi seperti itu, Tuhan bukakan di sana banyak sekali waktu dibongkar gereja Tuhan di situ, dan ratusan gereja Tuhan di tempat runtuhan itu, dan tidak ada satu orang Kristen yang mati dalam persekutuan. Tapi tampaknya mereka kata, berarti ini ada Alkitab semua, baru tahu semua. Kita nggak tahu. Selama ini kalau nggak ada gempa kita nggak tahu, banyak gereja ya, baru tahu gitu. Tapi kita bersuka cita. Ya. Jadi minggu depan kita akan belajar kerajaan dengan konsep-konsep yang mungkin nggak tepat, dan kita harus belajar baik-baik ya. Primil, amil, dan postmil. Nanti ini kita lanjutkan beberapa yang ada ya, masih ada. Oke, kalau ada pertanyaan saudara bisa tanya ke saya. Satu aja Pak, ini jamnya. Gimana Pak? Saya ada istiadat. Di kita ini Indonesia kan banyak sekali suku-suku. Ya. Untuk tiap daerah ada istiadat. Jadi kalau kita amati dari mulai kelahiran, pernikahan, pemakaman itu harus begini, harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Itu sangat dalam kita. Ini bagaimana? Ya. Jawabnya nanti bisa 2 tahun ya. Nah, ini dalam masa kontekstual itu begini, tidak segala sesuatu boleh dilakukan dan segala sesuatu berguna. Tapi tidaklah segala sesuatu itu harus dalam kewajaran dan di dalam ukuran kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau begini Pak, kalau kita nggak bisa mengubah kebudayaan, saudara, kita harus bisa mengubah di dalam diri kita, keluarga kita. Jadi harus dijelaskan kepada anak kita bahwa itu begini itu adalah pemikiran boleh katakan tahayul atau kepercayaan, dan anak kita harus tahu itu semua. Kalau kita berdiam, Bapak dituntut Tuhan. Pak, kenapa ini gini? Sudah lakuin aja nggak apa-apa. Nah, kita harus jelaskan kalau itu nggak benar, supaya kita menyatakan kebenaran. Kalau kita diam, kita yang akan dihakimi Tuhan. Ya, atau paikui ke itu sebelum nikah gitu. Banyak sekali. Dan saya beritahukan pada mertua saya penginjil dan saya tidak boleh berdoa seperti itu di kuburan apalagi. Tapi saya datang ke kuburan, saya hormati dan saya datang. Tapi saya nggak berdoa. Udah gitu aja, udah oke dia, nggak apa-apa. Tapi dia sekarang udah jadi Kristen, Pak. Ya. Coba saya nggak gitu, mungkin dia nggak jadi Kristen. Kita nggak tahu gitu. Kita harus sabar juga gitu ya. Tapi betul-betul menjaga kekudusan kita, jangan ikut. Ya boleh silakan, tapi saya punya pendirian. Itu harus jelas. Ya. Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Biarlah kerajaan 1000 tahun sungguh-sungguh memacu kami dan membawa kami dalam satu kekaguman. Tuhan, bahwa Engkau berdaulat atas segala kegelapan dan roh-roh jahat, bahkan iblis, setan di bawah kuasa Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kerajaan-Mu terus menyebar dan menjalar ke dalam tempat-tempat yang belum mengenal akan Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk para hamba-Mu, para misionaris yang akan menggenapi kedatangan di akhir zaman, karena pemberitaan Injil lah satu-satunya pekerjaan yang akan mempercepat dan akan menggenapi kedatangan Tuhan. Karena nama-Mu lah yang akan disebarkan, nama-Mu yang akan dibawa. Dan kami bersuka cita karena sekarang ini kekuatan daripada kegelapan yang luar biasa, yang tidak mungkin bisa kami hadapi. Satu manusia pun, bahkan seluruh dunia ini tidak sanggup melawan iblis sang naga tua itu. Tuhan, kami percaya hanya Engkau Tuhan yang bisa membelenggunya, yang membatasinya. Kami bersuka cita karena Engkaulah Immanuel, Engkaulah Yehovah Jireh, Yehovah Nisi, dan Yehovah Rafa. Dan kami percaya apa yang kami sudah dengarkan, Tuhan, sungguh-sungguh akan kami imani dan berjalan untuk menapaki hidup kami tanpa kekhawatiran dan tanpa kebingungan. Semua menetap di dalam hati Kristus yang sudah menjamin kami dengan darahnya, dan tidak ada lagi kekuatan apapun bisa melawan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh hidup kami. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu di depan ya.